Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, Iyo Irwan akan membagikan video tentang 5 syarat wajib pengajuan angka kredit melalui e-kinerja BKN. Sebelum Iyo Irwan lanjut, teman-teman bisa dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Oke, terkait dengan pengajuan angka kredit melalui e-kinerja, ini merupakan menu yang di tahun 2023 kemarin dirilis, menu baru. Namun untuk saat ini ternyata menu ini dapat digunakan oleh guru dalam mengajukan angka kredit, yang nantinya angka kredit akan ditetapkan oleh atasan langsungnya. Oke, langsung saja, apa saja syarat wajib yang harus dimiliki guru untuk mengajukan angka kredit di e-kinerja? Yang pertama, bukan pengajuan angka kredit untuk penyesuaian, penyetaraan, pengangkatan pertama, pindah jabatan, atau pengangkatan kembali. Jadi di sini, di menu angka kredit ini ada fitur yang memang belum bisa mengakomodasi terkait dengan angka kredit perpindahan jabatan. Ini maksudnya bukan perpindahan jabatan dari guru muda ke guru madya ya, tapi misalnya perpindahan jabatan dari jabatan fungsional pengawas menjadi jabatan fungsional guru, seperti itu. Kemudian penyesuaian seperti in passing, kemudian promosi, kemudian pengangkatan pertama, misalnya kita akan jadi guru, biasanya untuk PNS itu ada angka kredit untuk pertama kalinya. Nah, ini belum bisa digunakan dalam pengajuan angka kredit di e-kinerja BKN ini. Syarat yang kedua adalah harus memiliki angka kredit integrasi. Kalau tadi tidak bisa digunakan untuk pengajuan angka kredit yang pertama, dan di yang kedua ini kita harus memiliki angka kredit integrasi. Seperti apa contohnya? Nah, ini adalah angka kredit integrasi di mana angka kredit ini diubah dari angka kredit konvensional kita di sebelumnya. Nah, di tahun 2022 di tempat kami sudah melakukan perubahan penetapan angka kredit integrasi. Nah, ini hasilnya adalah 50,516. Kalau zaman dulu angka kredit konvensional itu kan nilainya besar-besar. Namun untuk sekarang angka kredit integrasi itu nilainya lebih kecil, karena misal ini golongan ruang 3C guru kami ini sebenarnya angka kreditnya adalah 250, namun karena golongan 3C atau ahli muda itu memiliki angka dasar 200, maka 250 itu dikurangi dengan 200 sehingga tinggal 50. Nah, sehingga itulah yang menjadi angka kredit integrasi atau angka kredit di golongan baru dimulai tahun 2022 ini. Kemudian syarat yang ketiga, harus sudah upload atau unggah PAK integrasi di e-kinerja BKN dan mendapat status persetujuan. Kalau tadi harus punya, nah sekarang setelah punya itu juga harus diunggah. Diunggah di mana? Di e-kinerja BKN. Seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini di menu angka kredit ini kita harus melakukan tambah PAK 2022 ini, yang isinya nanti adalah angka kredit integrasi, bukan angka kredit konvensional ya, angka kredit integrasi. Kemudian setelah itu di menu aksi, setelah selesai kita melakukan penambahan angka kredit integrasi di PAK 2022, di menu aksi ini kita lakukan pengajuan PAK. Kemudian nanti atasan langsung akan menyetujui angka kredit yang sudah kita unggah. Kalau nanti di tempat teman-teman masih bingung bagaimana mengajukan dan bagaimana untuk menyetujui, silahkan buka di channel Iyo Irwan, sudah ada bagaimana cara pengajuan angka kredit sejak 2023 kemarin. Kemudian bagaimana menyetujui sudah kami buat di channel Iyo Irwan juga untuk kepala sekolah. Kemudian syarat berikutnya yang keempat adalah telah menyelesaikan periode penilaian kinerja. Tentunya kita bisa lihat bahwa periode penyelesaian kinerja mungkin di periode triwulan maupun di periode tahunan. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman punya hak untuk mengajukan angka kredit di e-kinerja BKN. Nah, contohnya seperti ini.
ketika kita mau buat PAK di menu angka kredit, kita akan diarahkan untuk memilih salah satu periode dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan tahunan. Ini muncul mulai pengelolaan kinerja atau e-kinerja BKN di tahun 2024. Kalau di tahun 2023 kemarin hanya muncul periode tahunan saja. Kalau untuk sekarang sudah muncul periode triwulan. Jadi ketika kita memilih salah satu, angka kreditnya juga akan muncul berdasarkan jumlah bulan yang kita ajukan. Namun apakah ini untuk daerah teman-teman semuanya digunakan, kami juga tidak tahu. Yang jelas di tempat kami disarankan mengajukan angka kredit itu setiap akhir tahun, jadi menggunakan penilaian kinerja tahunan sehingga nilainya tidak terpecah-pecah, sehingga nanti 1 tahun sekali untuk pengajuan angka kredit. Kemudian syarat yang kelima atau syarat wajib yang terakhir adalah telah mendapatkan SK penetapan PAK atau memiliki nomor SK penetapan PAK dari atasan langsung. Jadi kalau atasan langsung ini artinya kalau guru atasan langsungnya adalah dari kepala sekolah, sedangkan untuk kepala sekolah dapat nomor SK-nya ini dari kepala dinas. Nah, seperti apa? Karena nanti akan dituliskan di bagian pengajuan angka kredit ini nomor SK, kemudian tempat lokasi penandatanganan dan tanggal SK-nya. Sehingga kalau kita tidak memiliki nomor SK, maka kita tidak bisa mengajukan. Karena nanti hasilnya akan muncul di preview PAK yang kita ajukan. Nanti preview itu bisa kita buat dan bisa kita unduh. Nah, itu nanti yang bisa ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nanti bisa kita unduh dan minta tanda tangan ke kepala dinas. Jadi seperti itu. Tapi untuk kepala sekolah saat ini kami juga belum tahu bagaimana prosesnya. Kalau untuk guru kita bisa menggunakan atau mencoba secara langsung karena mungkin penetapan nomor penetapan angka kredit di sekolah lebih mudah dibandingkan penetapan angka kredit di tingkat dinas, karena di tingkat dinas yang dilayani itu tidak hanya 1-2 kepala sekolah tapi bisa ratusan atau bahkan ribuan. Jadi mungkin untuk guru bisa dicoba ya teman-teman. Kemudian nanti untuk angka kredit ini juga bisa kita pilih keperluannya apakah hanya untuk tahunan, apakah nanti untuk kenaikan pangkat, atau nanti untuk kenaikan jabatan, atau nanti untuk yang lainnya. Jadi silahkan menu ini dicoba dan dioptimalkan, dan nanti angka kredit yang kita kirim atau kita buat di sini kita juga bisa kirim ke SIASN. Demikian teman-teman terkait dengan bagaimana syarat pengajuan angka kredit di e-kinerja BKN. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu ya teman-teman dukungannya. Kemudian sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.